Halo semuanya, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang jujur aja kayaknya kita semua pernah ngalamin deh, bisikan keraguan di dalam hati. Nah, kita akan bedah tuntas satu definisi yang sangat mendalam untuk ngerti dari mana sih asalnya, gimana cara kerjanya, dan apa tujuan akhirnya. Konsep ini dikenal sebagai khanas, yang sebenarnya menjelaskan sebuah pertarungan batin yang sangat personal. Yuk kita mulai. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh renungin sebentar. Pernah nggak, mungkin pas lagi sendirian, tiba-tiba di dalam hati itu ada suara kecil, bisikan yang halus banget, yang entah kenapa bikin Anda ragu soal keyakinan Anda. Keraguan yang seolah datang dari antah berantah, tapi rasanya kok mengganggu banget. Nah, bisikan-bisikan semacam itulah yang jadi inti dari pembahasan kita. Satu kalimat yang padat ini ternyata menjelaskan semuanya. Coba perhatikan baik-baik. Inilah syaitan yang menimbulkan was-was hati dan melalaikan hati manusia daripada mengingat Tuhannya sepanjang masa. Kalimat ini mungkin kelihatannya pendek ya, tapi di dalamnya itu ada pelakunya, ada tindakannya, ada targetnya, dan ada tujuan akhirnya. Yuk kita mulai dari pelakunya dulu. Jadi pertanyaan pertama adalah, siapa sih atau apa sih yang jadi sumber bisikan ini? Nah, sumber rujukan kita ternyata ngasih nama yang sangat spesifik untuk ini. Mari kita lihat. Namanya adalah Khonnas. Jadi, apa sebenarnya Khonnas ini? Kalau dari definisinya, kita bisa pahami ini sebagai kekuatan syaitan yang tugasnya spesifik, yaitu menanamkan keraguan. Dan perhatikan deh kata-katanya, halus dan berulang. Artinya, ini bukan serangan frontal yang bisa kita lihat jelas, tapi lebih kayak sesuatu yang menyelinap pelan-pelan dan terus-menerus ke dalam hati kita. Oke. Kita udah tahu siapa pelakunya. Sekarang gimana cara kerjanya? Apa sih metode utama yang dipakai sama Hannes ini? Yuk, kita bedah tindakannya. Kata kuncinya di sini adalah was-was. Nah, ini krusial banget. Karena was-was itu beda total dari keraguan intelektual yang sehat. Keraguan yang justru bikin kita jadi mau belajar dan cari jawaban. Was-was ini justru sebaliknya. Tujuannya bukan buat pencerahan, tapi buat pelemahan. Ini adalah bisikan yang emang dirancang khusus untuk menggerogoti keyakinan dari dalam, menciptakan ketidakpastian yang nggak ada abisnya. Jadi, gimana semua ini bekerja? Prosesnya itu bisa kita urai jadi 3 langkah sederhana. Pertama, Khonnas ini menimbulkan was-was. Bibit keraguannya ditanam dulu. Kedua, was-was ini punya target yang spesifik, yaitu menyasarkan iman. Dan yang ketiga, hasil akhirnya adalah menghasilkan kelalaian. Nah, ini kan alur serangan yang sangat terstruktur ya. Dari bisikan halus sampai akhirnya bisa memutus hubungan spiritual. Tadi kita sempat sebut kalau bisikan ini targetnya adalah iman. Tapi iman terhadap apa nih secara spesifik? Nah, ini poin yang penting banget. Dan penjelasannya juga sangat jelas soal ini. Ternyata ada 2 target utama yang diserang. Pertama, keraguan tentang pondasi yang paling dasar, keberadaan Tuhan itu sendiri. Dan yang kedua, keraguan tentang perkara-perkara samiyat atau gampangnya hal-hal gaib yang kita imani berdasarkan wahyu. Contohnya seperti malaikat, hari akhir, dan takdir. Jadi yang disasar itu benar-benar inti dari pilar keimanan kita. Sekarang, yuk kita bahas tujuan akhirnya. Poin krusialnya begini. Semua hal tadi, bisikan, keraguan, itu bukan tujuan utamanya. Itu semua cuma alat untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang dampaknya jauh lebih merusak bagi spiritualitas seseorang. Nah, tujuan akhirnya adalah melalaikan hati. Apa artinya? Artinya, bikin hati kita jadi lupa. Bikin kita jadi sibuk banget sama perdebatan dan keraguan di dalam diri kita sendiri, sampai akhirnya kita jadi lalai, nggak peduli lagi, atau bahkan lupa untuk mengingat Tuhan. Ini adalah kondisi di mana hubungan spiritual itu terputus, bukan karena kita menolak mentah-mentah, tapi ya karena kelalaian. Sekarang kita sampai di bagian terakhir dari definisi ini, dan ini mungkin bagian yang paling penting buat kita sadari. Kapan sih semua ini terjadi? Apa cuma pas kita lagi lemah atau sedih aja? Jawabannya sangat lugas dan jujur, bikin kita mikir. Kapan? Sepanjang masa. Bukan cuma saat kita lemah, bukan cuma sesekali. Ini adalah gambaran sebuah perjuangan batin yang konstan dan gak pernah berhenti. Jadi kalau bisikan keraguan dari Khannas ini adalah sebuah perjuangan yang ada sepanjang masa, ini kan meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang penting banget. Terus gimana caranya kita bisa membangun kewaspadaan yang juga konstan untuk menghadapinya? Nah, ini adalah sebuah renungan untuk kita bawa bersama.